Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis dua negara benua Amerika yang menganut liberalisme. Adapun profil kami dari kelompok 4, Rizky Andika, Anggra Sagira Putama, Rapli Wijaya, dan Widi Septiawan. Pendahuluan asal-usul liberalisme Amerika terletak pada cita-cita politik zaman pencerahan pada tahun 1787. Konstitusi Amerika Serikat mendirikan republik modern yang pertama pada tahun 1787. Sistem kedaulatan di tangan rakyat dan tidak ada keturunan bangsawan yang berkuasa atau aristokrasi. Akhir abad 18 dan 19, Amerika memperluas kebebasannya. Negara-negara bagian menghapus pembatasan memilih laki-laki kulit putih. Konstitusi diamandemenkan pada tahun 1865 untuk menghapus perbudakan mereka. Menganggap ideologi ini lebih dapat memberikan keharmonisan dari berbagai elemen. Adapun dua negara benua Amerika yang menganut paham liberal yaitu Amerika dan Argentina. Penerapan liberalisme di benua Amerika. Yang pertama yaitu di bidang politik. Republik konstitusional federal menyatakan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kongres, dan lembaga peradilan. Berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional dan pemerintah federal berbagai kedaulatan dengan pemerintah negara. Yang kedua yaitu di bidang agama. Kebebasan beragama haknya dijamin oleh konstitusi yang bersedia dalam klausa agama dari Undang-Undang Amandemen. Amerika Serikat juga merupakan negara dengan populasi Kristen Protestan terbesar di dunia. Yang ketiga yaitu pada bidang hukum. Di Amerika Serikat mempunyai 4 sumber hukum, yaitu hukum konstitusi, hukum administratif, statuta, hukum resmi yang tertulis di suatu negara, dan common law yang mencakup hukum kasus. Sumber hukum yang terpenting adalah konstitusi Amerika Serikat, dan segala sesuatu berada di bawahnya dan takluk kepadanya. Tak boleh mempunyai hukum yang berkontradiksi dengan konstitusi Amerika Serikat. Misalnya, bila Kongres menyetujui sesuatu statuta yang berlawanan dengan konstitusi, maka Mahkamah Luhur mampu menganggap hukum itu inkonstitusional dan membatalkannya. Common Law Amerika. Walaupun Amerika Serikat dan kebanyakan negara-negara persemakmuran mewarisi tradisional common law dari sistem hukum Inggris, hukum Amerika cenderung unik dalam banyak hal. Diakibatkan karena sistem hukum Amerika terputus dari sistem hukum Britania karena revolusi kemerdekaan negara ini. Dan setelah itu ia berkembang secara mandiri dari sistem hukum persemakmuran Britania. Oleh karena itu, bila kita mencoba menelusuri perkembangan prinsip-prinsip common law yang tradisional dihasilkan bentuk oleh para hakim. Gunanya, sejumlah kecil hukum yang belum dibatalkan oleh hukum-hukum yang semakin baru. Maka peradilan-peradilan Amerika akan melihat kepada kasus-kasus di Britania hanya sampai ke awal ratus tahun ke-19. Yang terakhir, bidang ekonomi. 1. Kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Sistem ekonomi ini memberikan keleluasaan kepada para pelaku usaha untuk masuk dan berkecimpung di dalam pasar. Sistem ini menjadi platform yang tepat bagi para pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya dan bersaing dengan kompetitor lain di satu bidang usaha maupun yang lainnya.
Seperti yang diketahui, dalam suatu mekanisme pasar, pasti akan ada satu atau dua bisnis yang bergerak di bidang yang sama. Karenanya, akan terjadi persaingan antar pedagang nantinya. 2. Harga dibentuk oleh pasar bebas. Mengingat sistem ekonomi ini menganut sistem ekonomi pasar bebas, maka seluruh komponen harga bakal terbentuk atau ditentukan di pasar bebas, di mana salah satu faktor penentu harga pasar yang paling krusial adalah kompetitor. 3. Terbatasnya campur tangan pihak pemerintah. Intervensi pemerintah untuk urusan perekonomian bisnis yang terjadi di dalam pasar sangatlah terbatas. Pasalnya, segala keputusan ekonomi berada di tangan tiap-tiap pemilik usaha. Pada tahap ini, pemerintah tidak dapat masuk dan mencampuri atau mengubah apapun. 4. Bebas memiliki alat produksi sendiri. Untuk mengoptimalkan hasil kegiatan usahanya, para pemilik usaha akan memerlukan alat produksi yang sesuai. Di sini pemerintah tidak mempunyai hak untuk melarang pelaku usaha dalam pengadaan alat produksi yang bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya. 5. Berdasarkan prinsip imbal hasil. Semua pelaku ekonomi bebas melaksanakan kegiatan usaha di bidang apa saja, dengan syarat berorientasi pada imbal hasil. Imbal hasil didapat pemilik bisnis selalu menekuni suatu bidang usaha tertentu.